seperti yang ada di layar saudara atau HP atau laptop saudara. Di sini temanya saya mengambil yaitu milikilah mental untuk bangkit. Untuk itu mari kita lihat firman Tuhan di dalam Markus pasal 16. Di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-6 kita bisa lihat, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya tidak sedang khotbah tentang kebangkitan Yesus ya. Sekali lagi, saya tidak sedang khotbah tentang kebangkitan Yesus, tapi lewat ayat ini kita bisa melihat ada sesuatu yang dapat kita ambil. Ada sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk menghadapi situasi kondisi di hari-hari ini. Kita tahu bersama bahwa kondisi situasi di hari-hari ini, baik negara kita maupun kehidupan Kristen, tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya saya berharap, saya punya kerinduan lewat ayat yang telah kita baca, itu membekali kita untuk menghadapi kondisi atau situasi di hari-hari ini. Nah, ketika kita kembali lihat di dalam firman Tuhan, ketika Yesus mati dan dikuburkan, mungkin saudara, orang-orang yang tidak senang dengan Yesus, orang-orang yang mungkin selama ini anti dengan Yesus, tidak percaya dengan Yesus, mungkin mereka akan berkata, habislah masa depan Yesus. Mungkin mereka akan berkata, buyarlah impian-impian Yesus. Buyarlah harapan-harapan Yesus. Katanya bisa membangun kembali bait Allah yang roboh dalam tempo 3 hari. Dan ini pasti tidak akan terbukti. Dan tentu ada orang yang begitu banyak yang mencibir, mengolok-ngolok tentang Yesus ketika Yesus telah mati dan dikuburkan. Tetapi, saudara, apakah faktanya? Apakah kenyataannya? Setelah Yesus mati dan dikubur, Yesus tetap ada di dalam kubur. Yesus tidak bangkit? Tentu tidak. Dan kita tahu bersama, hari yang ketiga, Yesus bangkit. Amin, saudara. Artinya apa? Yesus tidak terus ada di dalam kuburan. Yesus tidak terus mati, tetapi hari yang ketiga, Yesus bangkit. Nah, saudara, dari kisah ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Tentu, siapapun kita, pasti barangkali mengalami pengalaman-pengalaman seperti Yesus. Barangkali di hari-hari ini kita merasa terkubur. Barangkali di hari-hari ini kita merasa sudah mati. Barangkali ekonomi kita mati. Barangkali bisnis kita mati. Atau barangkali sepertinya karir saya sudah tidak mungkin bisa berkembang lagi. Sepertinya karir saya sudah tidak bisa naik lagi. Atau barangkali saudara punya rencana-rencana yang begitu banyak, tetapi yang ditemui adalah kegagalan. Mungkin itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami masa-masa yang sepertinya kita ini dikubur, mungkin kita mengalami masa-masa yang sepertinya kita ini sudah mati, kita berkata, habislah masa depanku. Ya, mungkin itu pernah kita sampaikan, mungkin itu pernah kita ucapkan. Ketika sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita berkata, habislah harapanku.
Sepertinya karirku sudah tidak akan mungkin bisa naik lagi. Sepertinya ekonomiku sudah tidak mungkin bisa bangkit lagi. Bisnisku tidak bisa bangkit lagi. Mungkin saudaraku, di hari-hari ini, itu yang saudara alami atau barangkali itu yang saudara katakan. Tetapi izinkanlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau Yesus sudah mati, dikubur, dan akhirnya bangkit, hal yang sama juga akan kita alami. Amin, saudara. Hal yang sama juga kita alami. Dan itulah yang menjadi kerinduan Yesus, saudaraku. Itulah yang menjadi harapan Yesus bagi saudara dan saya, bagi gerejanya yang hidup di akhir zaman. Tuhan tidak ingin kita terus sepertinya ada di dalam kubur, saudara. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak ingin saudara terus di dalam keterpurukan. Yesus mau kita memiliki mental untuk bangkit. Amin, saudara. Yesus rindu, dan itulah yang ada di dalam hati Yesus. Yesus rindu kita memiliki mental untuk bangkit, sekalipun faktanya saat ini saudara sementara mengalami keterpurukan, sekalipun faktanya mungkin ekonomi seperti terkubur, ekonomi seperti mati, karir seperti tidak mungkin bisa bangkit lagi, tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi ketika saudara masih memiliki mental untuk bangkit, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya. Amin, saudara. Jadi Tuhan akan menyatakan kuasanya. Karena apa, saudara? Kalau seandainya hal itu terjadi dalam kehidupan kita, sering saya katakan kepada jemaat, itu bukan sebuah kebetulan, saudaraku. Kalau toh mungkin di hari-hari ini saudara merasa bisnisku, karierku, masa depanku, rencanaku kok sepertinya sudah terkubur, tidak mungkin muncul lagi, tidak mungkin bangkit lagi. Kalau toh itu terjadi, saudara, saya yakin juga bukan sebuah kebetulan. Tentu kita ingat firman di dalam Roma pasal 8. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ayat ini sudah tidak asing lagi. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam khotbah saya hari Minggu kemarin, Allah turut bekerja bukan saat bisnis kita lancar. Allah turut bekerja bukan saat karir kita naik. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ekonomi baik-baik, kesehatan baik-baik. Allah bukan hanya turut bekerja dalam kondisi yang saya katakan, dalam kondisi yang positif, yang baik. Tetapi Allah juga bisa turut bekerja dalam kondisi atau situasi yang boleh saya katakan kondisi yang negatif, kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi yang merugikan. Karena apa? Ayat di sini dengan jelas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Dan ujung-ujungnya Alkitab juga menjelaskan semuanya itu untuk kebaikan kita. Ini yang perlu, keyakinan ini yang perlu kita miliki, saudara. Ketika saudara punya keyakinan bahwa Allah selalu turut bekerja dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin positif, sekalipun itu mungkin negatif, sekalipun itu menguntungkan, sekalipun mungkin itu merugikan, ketika saudara yakin bahwa Allah turut bekerja dan ujung-ujungnya untuk kebaikan kita, maka kalau mungkin saat ini kita masih dalam kondisi terkubur, kita, saudaraku, kalau saudara dan saya memiliki mental untuk dibangkitkan,
Satu saat kuasa Tuhan akan membangkitkan itu. Nah ini, suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi sekali lagi saudaraku, yang dikasihi Tuhan, masalah, tantangan hidup, yang sepertinya itu membuat saudara sudah terkubur, tipis sekali peluangnya untuk bangkit, tipis sekali untuk peluangnya untuk bisa dipulihkan. Sekali lagi saya ingatkan, itu bukan sebuah kebetulan. Ya, itu bukan sebuah kebetulan. Ingat, di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Ya, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Semua selalu dalam kendali Tuhan. Yang Tuhan mau, hendaknya kita memiliki mental untuk mau dibangkitkan. Ya. Kalau kita tahu bahwa Yesus Allah kita adalah Allah yang kuasa, Allah yang sanggup membangkitkan, tetapi kalau saudara dan saya tidak memiliki mental untuk dibangkitkan, maka saudaraku, kita akan tetap terkubur. Kita akan tetap terpuruk. Karena apa? Kita tidak memiliki mental untuk dibangkitkan. Kita memiliki mental untuk terkubur, saudaraku. Mental untuk terus kalah. Di dalam Alkitab banyak memberi contoh, saudaraku. Bagaimana orang-orang ini sebetulnya sudah terkubur. Orang-orang ini sebetulnya sudah sepertinya impiannya sudah tidak mungkin terwujud. Tetapi karena dia memiliki mental untuk dibangkitkan, maka mimpi, rencana Tuhan dalam pribadi orang itu akhirnya terrealisasi. Tentu saudara ingat tentang kisah tentang Yusuf ya. Kisah ini sering kita dengar bersama-sama. Bagaimana pada waktu Yusuf masih muda, Tuhan sudah memberitahu lewat 2 kali mimpi bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin. Wow, tentu senang saudara. Tetapi apakah faktanya setelah dia mendapatkan 2 mimpi, dia langsung mimpi itu tergenapi? Tidak. Yusuf harus melewati proses-proses yang sangat mengerikan. Yusuf harus melewati kerikil-kerikil tajam. Yusuf harus melewati tantangan-tantangan hidup. Dan itu bukan dari orang jauh, tetapi justru dari orang-orang dekat Yusuf, yaitu kakak-kakaknya. Yusuf harus dibuang ke dalam lubang sumur. Yusuf harus dijual menjadi budak. Ketika menjadi budak pun Yusuf harus difitnah. Dan akibatnya Yusuf harus dipenjara. Namun kita lihat, kondisi seperti itu tidak membuat Yusuf terkubur, saudara. Tidak membuat Yusuf mengeluh. Tidak membuat Yusuf berkata kepada Tuhan, mana Tuhan impian-impian yang engkau berikan kepadaku, sepertinya impian-impian itu tidak mungkin bisa terwujud. Tidak mungkin aku bisa bangkit lagi, tidak mungkin aku bisa pulih lagi. Tetapi apakah itu yang dikeluhkan oleh Yusuf? Tidak, saudaraku. Kalau saudara lihat kisah daripada Yusuf ini sungguh luar biasa. Yusuf memiliki mental untuk dibangkitkan. Ya, memiliki mental untuk tetap percaya akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya mimpi-mimpi itu terwujud. Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Jadi ini yang perlu saudara ketahui ya. Ini yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan masalah terjadi di dalam hidup kita.
Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita kalau Tuhan Yesus tidak memiliki maksud di balik semua yang kita hadapi. Prinsip ini perlu kita miliki, saudaraku. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami kesukaran. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami keterpurukan jika Tuhan Yesus tidak memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Ketika saudara punya prinsip ini, saudara, sekalipun, sekali lagi saya ulangi, sekalipun saat ini saudara sementara terpuruk, ekonomi terpuruk, kesehatan terpuruk, dan itu seolah-olah seperti terkubur, tetapi kalau saudara punya prinsip ini, saudara akan bisa berkata, aku tahu rencanamu indah di dalam hidupku Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ini yang perlu kita miliki. Mental seperti ini yang perlu kita miliki. Izinkan saya memberi satu contoh lagi, yaitu Ayub. Ini pun juga saya sering mendengar lewat renungan pagi disampaikan oleh rekan-rekan saya hamba Tuhan di Selasa pagi. Tentu ayat ini juga sudah memberikan kekuatan. Ayub mengalami berbagai penderitaan. Anak-anaknya mati, hartanya habis, dia sendiri berpenyakitan. Dan makin lengkaplah penderitaan Ayub. Makin lengkaplah kesusahan Ayub ketika istrinya bukannya menghibur, bukannya menguatkan, tetapi justru mengajak mengutuki Allahnya Ayub. Namun kita lihat, di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami, ada satu kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kata terpujilah nama Tuhan hanya mampu diucapkan orang-orang yang sekalipun kondisinya terpuruk, yang memiliki mental untuk mau dibangkitkan. Orang-orang yang tidak memiliki mental untuk mau dibangkitkan tidak mungkin bisa berkata seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan, sementara kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Itulah sebabnya ketika Tuhan melihat bagaimana kualitas iman Ayub, mental Ayub, akhirnya Tuhan memulihkan kondisi Ayub begitu luar biasa. Jadi sekali lagi, jika sesuatu saat ini terjadi di dalam hidup kita, entah sekali lagi Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, entah Tuhan izinkan saat ini kita menghadapi masalah yang begitu rumit, entah saat ini mungkin ekonomi kita sepertinya seperti terkubur, bahkan mungkin sudah tidak mungkin bisa bangkit lagi, atau barangkali seharusnya saudara dipromosikan tetapi temanmu yang justru mendapatkan promosi. Saya mau kasih tahu, kalau toh itu terjadi, itu hanya bagian dari rencana Tuhan. Ya. Bukan rencana Tuhan. Ya. Kita tahu rencana Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tahu rencana Tuhan adalah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi kalau toh saat ini kita mengalami benturan demi benturan, kalau toh saat ini kita harus berjalan dalam kerikil-kerikil tajam, itu hanya bagian rencana Tuhan, bukan rencana Tuhan. Amin, saudara. Itu hanya bagian rencana Tuhan, bukan rencana Tuhan. Untuk itu, jangan memiliki mental korban.
Ya, jangan memiliki mental korban, tetapi milikilah mental untuk dibangkitkan. Maka bagi Tuhan tidak sulit membangkitkan keadaan kita. Apapun keadaan kita saat ini, ya. Apapun keadaan kita saat ini, kalau saudara memiliki mental untuk dibangkitkan, kuasa Tuhan akan membangkitkan saudara dan saya.